Masih bersama saya Lia Apriliani di acara Ruang Kreasi dan juga Ibu Lilis dan Ibu Ica. Ya. Nah, sekarang pengen tahu lebih dalam nih Bu, bagaimana proses magang peserta didik berkebutuhan khusus ini di Ica Gallery. Oke, baik Mbak Lia. Jadi karena dikasih waktu selama 1 bulan, tepatnya 4 minggu. Jadi minggu pertama itu kita coba membuat hantaran seperangkat alat sholat ya. Ada contohnya nggak Bu? Ini contohnya Mbak Lia. Oh, oke. Jadi untuk minggu pertama kita fokuskan dulu untuk coba mengasah kemampuan melipat. Cara melipat sejadah seperti ini. Jadi itu isinya apa aja tuh Bu? Ini sejadah dan juga mukena gitu. Jadi dalam hantaran itu kan banyak peralatannya. Jadi saya ngambil yang simple aja dulu. Ini yang paling istilahnya yang paling gampang gitu menurut saya. Kalau sejadah sebenarnya bisa dibentuk apapun, cuma karena untuk pengenalan biar dia gak kaget. Jadi saya coba melipat sejadah itu seperti kipas gitu. Dan bahasa yang saya gunakan juga yang diajarkan juga sama koordinator magang Ibu Evi. Jadi saya mengajarkannya itu lewat bahasa isyarat nggak baku. Bahasa isyarat nggak baku itu awalnya saya siapkan dulu peralatannya, gunting, mukena, sejadah, lem, tali, pita semua saya siapkan. Jadi saya berhadapan langsung di depan anaknya. Depan-depanan gitu ya Bu? Iya. Tapi kalau untuk praktek kita samping-sampingan. Jadi dia memegang sejadah juga, saya juga memegang sejadah. Jadi saya lipat, ayo lipat gitu, lipat. Jadi dia lipat 1, 2, 3 karena ini prosesnya sedikit lama ya. Jadi lipat terus sampai selesai, lalu ikat gitu. Jadi dia diikatnya itu pakai karet. Dia mampu tuh itu. Terus itu berproses selama kurang lebih 5 hari. Saya mengajarkan itu sejadah sampai rapih gitu, supaya rapih karena istilahnya dalam seserahan ini ada tingkat kriteria dalam penilaian. Semua kan pasti seperti itu betul. ya. Istilahnya. Maka itu harus rapih. Jadi sejadah itu 5 hari ternyata dia bisa serapih itu. Nah setelah itu bagaimana cara mengelem. Jadi saya harus tunjukkan jari ini seperti lem tembak, lem ke tempat misalkan pitanya, lem, jadi dia tahu gitu. Jadi itu yang menjadi hambatan juga sih sebenarnya, cuma dia mampu gitu melakukannya. Nanti untuk minggu kedua, setelah minggu pertama di tempat saya, minggu kedua itu evaluasi dari pihak sekolah. Berarti sekolah datang Bu? Enggak, anaknya di sekolah. Anaknya ke sekolah. Itu berarti salah satu bagian evaluasi gitu ya? Evaluasi. Jadi minggu pertama itu belajar apa saja di Ica Gallery. Nah, itu dulu minggu kedua di sekolah, lalu minggu ketiga kita praktek lagi. Itu cara membuat mukena ini. Ini emang agak sulit ya Mbak Lia kalau untuk mukena ini. Jadi saya harus ekstra banget mengajarkannya karena ini bentuknya yang paling simpel bunga. Yang paling simpel itu bunga. Jadi kita pertama membuat pola dulu, membuat pola. Saya ajarkan cara membuat polanya dulu. Nanti sama dia diikuti cara membuat pola. Lalu sudah membuat pola, ayo kita gunting. Jadi mulut saya sama tangan saya itu harus sinkron. Jadi dia mengerti. Digunting sama dia. Nanti cara melipatnya seperti apa, membungkusnya seperti apa, sehingga menjadi seperti ini, itu sudah bagus sih menurut saya. Bu Ica, ini kan yang di tempat Bu Ica itu bukan hanya yang berkebutuhan khusus aja ya, bukan hanya yang disabilitas aja gitu, tapi ada juga yang peserta yang pada umumnya gitu. Nah, menurut Bu Ica sendiri, keunikan apa sih yang didapat dengan memberdayakan penyandang disabilitas ini? Yang pertama ya Mbak Lia, jadi anak itu semua sebenarnya sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, untuk berkembang, untuk berusaha. Kita sebenarnya tidak boleh membeda-bedakan mereka ya. Jadi waktu pertama awal saya menerima pun
kayaknya ini anak bisa. Itu harus ada keyakinan dulu dalam hati kita. Harus ada keyakinan dulu. Kalau kita tidak merasa yakin dengan anak ini, gimana anak ini mampu gitu mengikuti apa kata kita gitu. Jadi kita tuh anak ini unik, dia mau berusaha walaupun dengan keterbatasan bahasa dan juga pendengarannya itu dia mampu gitu mengikuti tahap demi tahap yang saya ajarkan. Dan alhamdulillah sudah lulus ya Bu ya. Sudah lulus anaknya. Kalau terkait dukungan orang tua nih Bu, bagaimana? Betul Mbak Lia. Anak orang tua sangat support ya, pasti sangat support untuk kebaikan anaknya kan, dan memang harapan orang tua bahwa setelah selesai sekolah ini mereka mempunyai keterampilan ya untuk bekal lah ya, untuk. Oh, kira-kira sudah berapa banyak nih Bu yang dari sekolah Ibu kemudian bekerja dan berkarya di tempat, atau mungkin ada juga yang berwirausaha sendiri seperti itu. Gimana Bu? Betul. Kalau untuk lulusan memang macam-macam ya, tergantung orang tuanya juga, support orang tuanya juga. Penting banget ya Bu ya orang tuanya. Betul. Banyak lulusan ya ikut orang tuanya juga, ya punya usaha orang tuanya ya ikut juga. Tetapi ada juga yang kami kan sudah bekerja sama dengan Alfa. Ada yang bekerja ada di juga Alfa. Yang di sana ya Bu? Ada yang berterima di Alfa, di Carrefour, ada, tapi kebanyakan yang tunarungu ya, yang bekerja di sana. Iya. Untuk lulusan sendiri yang LSP ya, yang baru punya sertifikat LSP baru satu sih, yang Fajri itu tadi itu. Ada nggak nih Bu yang sudah masuk di ICA Gallery? Kalau untuk pegawai tetap sendiri itu belum ada ya Mbak Lia ya. Jadi kalau ICA Gallery ini di bidang hantaran pernikahan. Jadi kalau ada yang menikah baru ada pesanan. Jadi kalau ada pesanan baru kita buatkan gitu. Jadi tidak setiap hari dikerjakan. Jadi ada pesanan langsung kita kerjakan. Seperti 2 bulan kemarin ya, ada pesanan banyak. Kita komunikasikan sama pihak sekolah, gimana Ibu kalau Fajri bantu pekerjaan saya di galeri, dan beliau menyetujuinya dan anaknya pun mau gitu. Dan paling belum jadi pegawai tetap sih Mbak. Jadi kalau misalnya ada hantaran banyak aja, pesanan banyak, itu baru kita ambil anak dari sekolah. Perbantukan. Gitu. Selain tadi di ICA Gallery, kemudian di Tyler, usaha apa lagi nih Bu yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempromosikan, mempromosikan bahwa kita bisa loh, kita ada loh gitu. Apa yang dilakukan nih Bu? Betul. Itu kan sebagai usaha kami memperkenalkan masyarakat luas bahwa anak-anak kami bisa bekerja, bisa mengaktualisasi diri mereka untuk nanti lulus, bahwa mereka juga bisa menghidupi dirinya sendiri, minimal dirinya sendiri dengan kemampuan-kemampuan mereka. Kalau untuk terkait evaluasinya sendiri gimana nih Bu? Evaluasi baik itu magang ataupun PKL, itu kan tadi sudah jelaskan seminggu awal di ICA Gallery, kemudian minggu kedua itu ada laporan secara tertulisnya ya Bu? Ada, betul, ada di Taylor ya, yang saya bicara tadi, yang Taylor itu, yang dilihat itu keterampilan kerapihan, kerapihannya bagaimana, karena kerapihan menjahitnya bagaimana gitu, terus kerapihan habis itu kan melipat gitu ya, melipatnya mengemas baju bagaimana, begitu. Ada kriteria yang harus dilewati anak-anak. Dan saat ini yang di Tyler itu tetap berlangsung Bu? Untuk sementara ini karena sudah selesai, tetapi sama seperti yang dicatat tadi, bahwa anak belum ada yang bekerja ya, tetapi ketika dibutuhkan anak-anak tersebut bisa dipekerjakan di sana. Gitu. Nih, Sobat PMPK, siapa tahu ada yang bisa dilibatkan dari sekolahnya Bu Lilis untuk dan sertifikasi. Iya betul, untuk sertifikasinya. Ya, Sobat PMPK, selanjutnya kita akan rehat sejenak, dan setelah ini kita akan membahas tentang tantangan dan juga kesan-pesan dari Bu Lilis dan juga Ibu Ica. Tetap di sini ya.